Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 140 resep standar di channel ini. Mau masak apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti petunjuknya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan ataupun minuman yang segar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan resep-resep standar lainnya. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding lumut pelangi yang sederhana tapi penampilannya cantik. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Untuk membuat puding lumut pelangi seperti ini, kita membutuhkan cetakan seperti ini ya. Ini ukurannya 20 cm diameternya. Bahan untuk membuat lumutnya 2 sendok teh agar-agar bubuk warna putih. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti hasilnya bisa pas. Ini setara dengan 4 gram ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Lalu 3 sendok makan gula pasir, 400 ml air, 1 butir telur ayam. Ini kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. Jadi ini ukurannya sedang. Kemudian 3 macam warna. Saya menggunakan warna pink, kuning, dan biru. Terserah kita masing-masing mau menggunakan warna apa. Langkah pertama, kita kocok telurnya sampai tercampur rata, kemudian kita saring ya. Ini sudah saya saring, kemudian campur air, gula, dan agar-agar. Kita rebus sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kemudian kita ambil kurang lebih 100 ml. Kemudian yang 100 ml tadi kita bagi 3, lalu kita beri warna. Seperti ini ya. Sisa agar-agar beningnya ini kita didihkan kembali sampai betul-betul mendidih. Ini sudah mendidih, kemudian masukkan telur yang sudah kita kocok. Kita aduk, sekali-kali kita aduk, kita biarkan dulu. Kemudian aduk lagi, biarkan sampai matang. Setelah matang, kita angkat dari api, lalu kita aduk-aduk terus sampai uapnya berkurang ya, atau agak mengental. Kemudian kita tuang ke dalam cetakannya. Kemudian kita tuang agar-agar yang sudah kita kasih warna tadi ini ya, sesuai dengan selera kita ya, mau diletakkan kemana. Ini saya letakkan warna biru, kemudian sampingnya warna kuning, biar nanti ada kesan warna hijaunya ya, dan seterusnya. Setelah kita tuangi dengan agar-agar warna seperti ini, kita biarkan sampai betul-betul mengeras. Jangan dipindah-pindah atau disenggol-senggol supaya warnanya ini tidak membaur. Jadi, waktu kita menuangkan agar-agar warnanya, jangan sampai agar-agar warnanya ini mengental. Karena kalau sudah mengental, maka tidak bisa jatuh ke bawah ya. Setelah permukaannya keras, maka kita tusuk-tusuk dengan garpu sampai rata.
Tujuannya supaya agar-agar penutupnya nanti bisa menyatu dengan lapisannya ini ya. Kemudian untuk bahan bulatan-bulatannya kita membutuhkan 1 bungkus agar-agar bubuk berwarna. Ini saya menggunakan warna merah, lalu 100 gram gula pasir, 500 ml susu cair, dan 1/4 sendok teh garam halus. Campur semua bahan jadi satu, lalu kita masak hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih, lalu kita tuang di atas loyang persegi ya. Ini saya menggunakan loyang ukuran 18 cm. Ini kita diamkan sampai betul-betul keras. Ini sudah keras, lalu kita cetak dengan menggunakan cetakan seperti ini. Atau kalau misalkan kita tidak punya, kita bisa menggunakan cetakan kue talam yang kecil ya. Jadi ini tinggal kita tekan aja ya. Ini sudah saya cetak. Hasilnya bulatan-bulatan seperti ini ya. Kemudian untuk puding penutupnya saya menggunakan puding coklat. Bahannya 1 bungkus agar-agar bubuk, ini beratnya 7 gram, bisa juga menggunakan merek lain. Lalu 150 gram gula pasir, 700 ml susu cair, 10 gram coklat bubuk, dan setengah sendok teh garam halus. Cara membuatnya, campur gula, agar-agar, garam, dan coklat bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, masukkan sedikit demi sedikit susu cairnya. Ini kita aduk sampai rata. Jadi memasukkan susunya itu harus sedikit demi sedikit supaya coklatnya ini bisa larut ya, tidak menggumpal. Kemudian setelah tercampur rata, kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu kita tuang 1/4 bagian dulu. Lalu ini kita diamkan sampai mengeras. Ini permukaannya sudah keras, lalu kita tusuk-tusuk dengan garpu sampai rata ya. Kemudian kita atur bulatan-bulatannya ini di atasnya dengan bantuan tusuk gigi ya, seperti ini. Supaya saat diiris motifnya ini bisa terlihat jelas, maka ada tekniknya. Pastikan bulatannya ini kita atur di antara garis ini ya. Jadi bukan di tengah di sini, di lengkungannya, tapi di antara 2 lengkungan ini ada garis, lalu kita taruh di sini. Jadi menaruhnya di sekitar sini ya. Sisa puding coklatnya kita masak kembali sampai mendidih, lalu panas-panas kita tuang di atasnya. Nah, ini hasilnya puding lumut pelangi. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding lumut pelangi. Terima kasih telah menonton video ini.